Semua kembali lagi di podcast. Aduh, bentar Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat AP semua, kembali lagi di podcast Kamis Manis. Podcast kali ini masih ditemenin sama aku, Novita, sebagai host kalian nih. Ngomong-ngomong gimana nih, udah pada dengerin podcast kemarin belum? Pasti udah nih ya, kan para Sobat AP nih pada gercep semuanya. Oke, untuk podcast kali ini kita masih akan tetap mengupas tuntas mengenai UKM sama Ormawa di era new normal. Tapi nih, walaupun bahasan kita masih seputar UKM sama Ormawa, dijamin deh kali ini nggak akan kalah serunya sama podcast kemarin. Pasti udah pada nggak sabar kan ya? Oke, happy listening and enjoy. Gimana nih Sobat AP semua kuliah di masa pandemi dan ngadepin banyak tugas akhir sama UAS di minggu-minggu ini? Pasti pada bisa dan lancar semua nih ya. Tapi nih Sobat, gimana ya sama mahasiswa yang juga ikut aktif di UKM sama Ormawa sekaligus nih? Pasti selain sibuk belajar sama nugas nih, pastinya mereka juga sibuk ngurusin proker sama agenda. Oh iya, aku mau ngingetin lagi nih, walaupun kita semua ini lagi sibuk, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan juga tetap semangat ya Sobat AP. For your information nih guys, kegiatan kemahasiswaan UKM sama Ormawa tuh pastinya bakalan berguna banget untuk kita. Apalagi saat kita masuk di dunia kerja. Pasti kita bakalan ditanya nih, pernah ikut organisasi atau kepanitiaan apa enggak? Dan kegiatan kayak gitu tuh pasti jadi poin plus tersendiri bagi kita loh. Nah, nggak kalah pentingnya juga nih, kalau kita ikut UKM sama Ormawa di era new normal kayak gini. Yang pastinya beda dan penuh tantangan daripada saat sebelum adanya pandemi. Mumpung di situasi dan suasananya lagi mendukung, langsung aja nih kita lanjutin topik bahasan kita seperti minggu lalu. Tapi kali ini aku nggak sendirian juga nih. Di sini kita bakalan ditemenin sama narasumber yang nggak kalah kece dan keren nih. Narasumber kita ini bisa dikatain juga aktif juga di UKM sama Ormawa loh Sobat. Langsung aja tanpa banyak basa-basi kita sapa narasumber kita. Halo Mas Mahfud Anwar, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak Novita. Halo Mas. Ya, halo. Apakah terdengar? Ya, sudah terdengar. Bentar Mas, enaknya nih Mas Mahfud ini dipanggil Mas Mahfud apa Mas Anwar nih? Biar lebih akrab gitu. Mas Anwar. Mas Anwar. Oke, Mas Anwar ya. Uh, Mas Anwar ini kan sekarang jadi Kepala Dewan Mahasiswa FIP sekaligus anggota UKM BDM Al-Hikmah ya? Benar? Ya, benar sekali. Oke, aku pengen tahu nih Mas, kesibukannya Mas Anwar nih selain di Dewan Kemahasiswaan FIP sama jadi anggota UKM BDM Al-Hikmah, apalagi nih ya kesibukannya? Baik, terima kasih Kak Novita ya. Saya panggil Kak Novita ya? Atau gimana? Ya, silakan. Ya, Novita aja Oke. Mas. Iya, Novita. Baik, kesibukan selain amanai di periode ini menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga di UKM BDM Al-Hikmah, saya juga diamanai di desa ya sebagai ketua juga, Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan juga di ekstra kampus saya mengikuti organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia seperti itu. Jadi tidak hanya UKM dan juga Ormawa, namun juga ekstra kampus juga saya alhamdulillah mengikuti seperti itu. Oke, jadi ini Mas Anwar nih termasuk mahasiswa yang benar-benar aktif banget ya. Ngomong-ngomong nih Mas,
kan Mas Anwar ini kan aktif di UKM, di Ormawa, terus di ekstra kampus juga. Kalau boleh sharing nih, gimana cara atau tips dari Mas Anwar buat memanajemen waktu dari kegiatan yang diikuti? Oke, baik. Terima kasih, Novita. Cara manajemen ya. Sebelumnya saya sedikit cerita bahwasanya saya memang orangnya suka bersosial, jadi suka begitu ikut-ikut organisasi seperti itu. Nah, sejak maba saya sudah mengikuti UKM BDM Badan Dakwah Masjid Al Hikmah sampai sekarang. Terus di tahun 2021 ini saya diamanai menjadi ketua DMFIP. Nah, cara memanage waktu gimana agar kuliahnya keteteran enggak ya gitu. Nah, kita buat skala prioritas. Jadi nanti kita bagi 3. Ada yang kita bagi, yang pertama tidak penting, bukannya tidak penting ya, apa ya istilahnya, bisa dikatakan biasa saja, suatu yang biasa saja. Yang kedua penting, yang ketiga sangat penting. Nah, itu nanti kita bisa membuat skala prioritas, dalam artian yang dimasukkan di skala prioritas yang biasa saja, yang penting atau yang sangat penting itu yang mana saja. Nah, kayak perkuliahan itu kan tujuan kita di Malang kan pasti tolabul ilmi ya, menuntut ilmu di Malang. Pasti itu masuk skala prioritas yang sangat penting. Apapun yang kita ikuti, kalau bisa jangan sampai kita lupa dengan tujuan kita. Ke Malang itu mau ngapain? Jadi perkuliahan. Jadi kalau ada tugas, pasti lebih itu kita prioritaskan. Yang kedua, saya sebagai itu, Vita, sebagai anggota ketamiran. Jadi anggota ketamiran itu seharusnya harus stay di masjid. Nah, berhubung di tahun ini masjidnya kan direnov, ditaruh di sasana budaya. Nah, ini agak ada kelonggaran seperti itu. Jadi nggak harus menetap di situ. Terus di DMF pun saya menjadi ketua pun juga harus bisa pintar-pintar manage waktu ya. Dalam artian ini sudah Iya. semester tua, barengan dengan KKN, KPL, dan tugas-tugas akhir yang lumayan banyak. Ini sebenarnya sangat sangat bingung sih membagi waktu. Namun dengan berjalannya waktu Pastinya ya, saya Mas. ya dengan berjalannya waktu alhamdulillah bisa membagi waktu seperti itu. Nah, mungkin di semester-semester sebelumnya, semester 3 4 atau 1 2 3 4 itu mungkin kalau saran saya itu ikuti Ormawa, UKM atau organisasi-organisasi apapun. Karena hal itu sangat bermanfaat nantinya bagi kita. Kita dapat menambah pengalaman, wawasan atau ilmu yang tidak bisa kita dapatkan di bangku perkuliahan seperti itu. Nah, jadi kalau tadi kembali ke pertanyaan terkait tips dan triknya, ya kita harus membuat skala prioritas. Entah istilahnya apa, kalau saya ya gitu, ada 3 tadi. Yang biasa, yang penting, dan sangat penting. Seperti itu, Novita. Oke, jadi kita tuh harus pinter-pinter ngatur waktu dengan cara membuat skala prioritas gitu ya, Mas ya. Betul sekali. Oh iya, Mas. Mau tanya nih, penanya nih ya, lagi ikut kegiatan di UKM sama Ormawa. Terus jamnya itu bertabrakan gitu loh sama jam kuliah. Kira-kira itu gimana ya cara mensiasatinya gitu loh, Mas? Kalau seperti itu pernah dulu pas kuliahnya offline ya. Kalau sekarang online kan sama mudah ya, kalau online kita bisa membuat 2 akun link untuk bergabung. Kalau dulu offline pernah ya tergantung ya. Kalau di UKM atau Ormawanya ada surat izin, surat tugasnya, saya biasanya izin karena itu lebih dibutuhkan oleh fakultas atau Ormawa yang saya ikuti.
satu dua nggak apa-apa lah, 1, 2, 3 kali. Yang terpenting pada saat kuliah tersebut itu tidak seperti UAS atau ujian-ujian praktek atau apa seperti itu. Jadi dilihat juga perkuliahan kita, matkulnya bagaimana, dosennya bagaimana, itu juga perlu kita siasati, bisa dilihat. Nah, kalau memang tidak dosennya enak dan kita juga memiliki bukti dalam artian surat tugas dari fakultas atau ormawa, itu malah dosen memberikan apresiasi, biasanya seperti itu. Jadi sebenarnya mahasiswa yang aktif di Ormawa atau UKM, sebenarnya ada beberapa dosen yang sangat mengapresiasi hal tersebut. Namun, sebagian dosen juga ada yang sebaliknya seperti itu. Jadi kalau saya ya tak itu lihat-lihat dulu siapa dosennya, mata kuliah apa. Nah, nanti jika dosennya enak ya saya lebih ke kegiatannya. Yang terpenting kegiatan resmi dan ada surat tugas dari ormawa atau fakultas yang diberikan. Itu biasanya saya. Oke, jadi masih tetap tergantung sama dosennya nih ya. Kalau dosennya killer ya tetap dipentingin kuliahnya ya Mas ya. Iya, betul seperti itu. Oh iya Mas. Oh iya Mas, sedikit sharing lagi nih. Kegiatan UKM sama Ormawa di era new normal seperti ini tuh kayak gimana aja sih Mas selama Mas jadi ketua di DMF? Oke. Jadi yang saya ceritakan di DMF dulu ya, yang saya ikuti. Kalau di DMF, saya selaku ketua otomatis mengetahui seluruh proker dan juga agenda yang ada di DMFIP. Nah, di tahun 2021 ini pembelajaran masih daring. Dan ada rencana pembelajaran semester depan juga masih daring kemarin. Insya Allah ada wacana tetap daring. Nah, itu kegiatannya otomatis online semua. Kegiatan-kegiatan yang ada di DMF itu online, seperti jaring aspirasi yang kemarin baru diadakan DMF, dan perekapan dan advokasi ke dekanat, dan juga sidang konferensi seperti itu online. Kebanyakan online. Adapun kegiatan offline yang mengharuskan datang ke kampus itu dibatasi. Jadi cuma panitia inti 3 sampai 5 orang. Karena ketentuan dari fakultas pada saat rakerva seperti itu. Jadi nggak apa-apa di kampus, tapi tidak melibatkan banyak mahasiswa dan juga harus dibatasi seperti itu. Apalagi di Fakultas Ilmu Pendidikan ya, ini sangat ketat sekali terkait protokol kesehatan. Kita menemui WD3 dekan yang menangani di bidang kemahasiswaan itu pun maksimal 3 orang. Kita boleh menghadap beliau seperti itu. Nah, sedangkan di BDM sendiri yang saya ketahui saat ini kan juga teman-teman mahasiswa yang ikut UKM BDM ini juga banyak yang belum ke Malang, jadi otomatis seperti kajian seperti itu, kajian Islam seperti itu, kebanyakan masih online. Namun ada beberapa teman-teman yang stay di Malang itu juga itu ada tadarus Al-Quran, itu dilakukan offline pada saat Ramadan kemarin. Seperti itu. Itu sih kalau di UKM BTN. Ya, garis besarnya kebanyakan untuk kegiatan di saat ini itu online, garis besarnya kebanyakan. Soalnya kita juga masih di pandemi dan perkuliahan pun juga masih daring seperti itu. Iya. Kalau di apa namanya di masa online kayak gini nih Mas ya, ada nggak sih kendala-kendala dalam memimpin para anggotanya gitu loh Mas? Oke, baik. Berarti yang terkait memimpin berarti saya memposisikan sebagai ketua ya, bukan kepala kalau di DMF, ketua DMF IP. Nah, tentunya ada kendala-kendala. Yang pertama kita pastinya tidak enak ya apabila memimpin dan yang dipimpin belum pernah ketemu sama sekali. Bayangkan bagaimana. Banget itu Mas. Nah, namun ya mereka
yang di DMF ya, ini juga saya sering-sering adakan meet atau saya sering-sering memberikan perhatian kepada senator-senator yang belum pernah ketemu. Dalam artian kita memberikan kepercayaan lah bahwa kita bisa memajukan Ormawa yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan terkhusus di DMF IB seperti itu. Kalau kendalanya ya itu sih nggak bisa bertemu secara langsung itu. Tapi kemarin pada saat rakernya DMF, alhamdulillah 90% dari teman-teman senator bisa bertemu secara langsung. Oke. Gitu. Jadi Mas Anwar ini termasuk yang benar-benar aktif banget ya di kampus ini ya. Hebat sekali Mas Anwar ini. Terus nih Mas, menurut pendapat dari Mas Anwar sendiri tuh, ikut UKM sama Ormawa tuh penting nggak sih? Perlu nggak sih? Ya, menurut pendapat saya sangat penting. Dalam artian seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita di UKM atau Ormawa, kita belajar memahami karakteristik banyak orang, apalagi seorang pemimpin ya, memahami karakteristik beberapa anggota yang tentunya beda-beda, menyelesaikan masalah-masalah organisasi, bagaimana cara tujuan organisasi tercapai. Hal itu kita dapatkan di ikut organisasi-organisasi seperti UKM atau Ormawa seperti itu. Nah, hal itu menurut saya tidak ada di bangku perkuliahan seperti itu. Dan tentunya juga di ikut UKM atau Ormawa sangat penting nanti setelah kita lulus juga itu sangat berpengaruh. Terlebih di ekstra kampus ya. Kalau menurut saya ya ini kan pendapat saya ya. Itu kekeluargaannya sangat terjalin gitu. Kekeluargaannya sangat terjalin. Jadi relasi kita banyak. Kita semisal IP bagus, IP tinggi, kita pintar di kelas. Namun ini menurut saya loh ya. Namun kalau nanti setelah kita lulus, kita nggak punya relasi, sepertinya kurang pas menurut saya. Jadi relasi itu sangat sangat penting bagi saya. Nah, bagaimana kita dapat relasi ya? Salah satunya itu mengikuti UKM atau Ormawa. Nah, dengan ikut UKM atau Ormawa, yang UKM di ranah universitas ya, kita jadi kenal dari jurusan teknik, jurusan Fakultas Ilmu Sosial, jurusan dari fakultas yang ada di UM gitu. Jadi pola pikir kita nggak hanya di sekeliling kita, nggak hanya di kelas-kelas saja. Jadi bisa se-UM gitu. Seperti itu. Oke, kalau tanggapan dari Mas Anwar lagi nih mengenai mahasiswa yang ikut banyak UKM sama Ormawa sekaligus, kan pastinya bakalan repot tuh. Gimana ya Mas? Tanggapan menurut tanggapan saya ya bagus sih kalau menurut saya. Saya memberikan apresiasi 2 jempol yang mahasiswa yang mengikuti UKM atau Ormawa sekaligus, dalam artian tidak apatis, tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, tandanya mahasiswa tersebut mahasiswa yang memiliki jiwa sosial. Kalau Jawa ini gelem serawung, mau bersosial dengan teman-teman yang lain, memikirkan orang-orang yang lain juga seperti itu. Jadi menurut saya kalau ada mahasiswa yang mengikuti UKM, Ormawa ataupun organisasi ekstra kampus apapun itu, menurut saya mahasiswa yang saya akui bagus sih, 2 jempol untuk mahasiswa tersebut karena mau selain tidak memikirkan diri sendiri gitu, dalam artian masih peduli kepada orang lain seperti itu.
Oke, wah dari penjelasan Mas Anwar tadi ternyata ikut UKM sama Ormawa tuh banyak banget ya manfaatnya. Salah satunya itu kita bisa dapat relasi dari luar juga kan. Jadi, tunggu apa lagi nih Sobat AP? Yuk ikutan UKM sama Ormawa di kampus kalian masing-masing karena ilmu dan manfaat yang kita dapatkan akan berguna banget buat kita nantinya. Kemudian untuk cara kita memanajemen waktu itu dengan cara kita membuat skala prioritas dengan kita mengurutkan yang biasa, penting dan sangat penting juga. Nah, setelah 2 podcast kita ngebahas soal UKM sama Ormawa di era new normal nih, pastinya semua pertanyaan-pertanyaan Sobat Apep udah pada kejawab nih ya. Jadi udah pada nggak kepo lagi kan sama pertanyaan-pertanyaannya. Karena durasi kita udah minim nih, sepertinya kita harus mengakhiri dulu obrolan kita kali ini. Terima kasih buat Mas Anwar nih, karena udah menyempatkan waktunya hadir di podcast Kamis Manis kali ini. Sama-sama, terima kasih kembali telah diundang mengisi podcast dari HMJAP. Jangan ragu ikut UKM atau Ormawa, sobat-sobat AP. Pasti banyak manfaatnya, saya yakin. Oke, siap Mas. Oke, siap. Semoga jawaban-jawaban yang diberikan sama Mas Anwar tadi bisa bermanfaat bagi Sobat AP semuanya nih ya. Oke, cukup sekian dari aku. Tetap patuhi protokol kesehatan. Don't forget to smile biar kamu tambah manis seperti podcast kita, Kamis Manis. Saya Novita, pamit undur diri. Bye-bye and see you on the next podcast, Sobat. Dah.